Yuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin memperhatikan video mengenai BCT Common Base. Perkenalkan, nama saya Muhammad Devan Putra Utomadi dan NRP 222 36039. Saya Fikri Muhammad Alfa dari NRP 222 36009. Nama saya Dimas Adrian Aipa Arfan dengan NRP 222 3600033. Mari kita lanjut ke video selanjutnya. Ya. Nah, di sini kami akan mulai melakukan hidup perangkaian sesuai dengan modul. Nah, di sini terdapat sebuah rangkaian. Nah, di sini terdapat miliampere meter, voltmeter, juga power supply, resistor dan transistor. Nah, di sini kami telah menyiapkan semuanya, semua komponennya. Nah, lalu saya akan langsung mencoba untuk merangkai dan menghubungkan sesuai dengan skema yang ada di modul. Oke, kita perkenalan dulu. Di sini ada PS1 atau power supply 1 ini sebagai input, dan di sini ada PS2 atau power supply 2 sebagai outputnya. Nanti ini di sini ada miliampere meter sebagai AC atau sebagai power harus di. Nah, lalu di sini juga ada voltmeter sebagai voltmeter di basis. Langsung di sini juga ada miliampere sama digunakan sebagai arus nantinya di emitter. Ini sama, ada voltmeter juga akan kita gunakan sebagai ukur tegangan di base. Kita langsung siapkan dua transistor. Transistor ini memiliki kaki dengan urutan ECB. Jadi kiri ini adalah emitter, tengah kolektor, dan kanan adalah base. Kita langsung lalu di rangkaian terdapat sebuah resistor dengan tempatan sebesar 470 ohm. Kita masukkan ke rangkaian. Lalu pada rangkaian juga terdapat sebuah resistor dengan tempatan sebesar 1 K. Nah, setelah itu kita menyiapkan kabel jumper untuk transistor ini. Karena bisa kita lihat di sini banyak percabangan yang terhubung ke transistor ini. Oke, siapkan. Kita siapkan untuk line base. Ini awal ini adalah base. Lalu siapkan pula untuk kaki kolektor. Lalu siapkan kabelnya perlu untuk kaki emitter. Nah, setelah kabelnya terpasang, kita langsung coba untuk menyambungkan rangkaian dengan menggunakan tombol untuk wiring. Dimulai dari power supply 2, bisa kita lihat power supply 2 polaritas positifnya mengarah ke resistor dan polaritas negatifnya mengarah ke PCB negatif dan ke base. Oke, kita mulai berarti dari positif di power supply menuju ke resistor. Mohon maaf, biar dapat lebih mudah mengerti, nantinya kita menggunakan kabel berwarna merah. Identifikasi kabel merah ini adalah positif. Resistor. Lalu dari resistor kita melanjutkan ke agar tegangan. Kita coba gunakan lagi kabel jumper di resistor supaya tidak tertarik. Nah, pada resistor
nantinya akan tercabang masuk ke miliampere meter dan ke ICB atau voltmeter ini. Kita pilih salah satu, hubungkan, misal kita sambungkan ke miliampere meter positif atau ke ICB juga boleh. Nah, nantinya kita tinggal jumper dari ICB ini ke positif dari rangkanya lebih simpel. Nah, setelah itu lingkar dari miliampere meter ini akan terhubung ke kolektor di transistor. Jadi ini adalah kolektor. Nah, setelah siapkan tadi kolektor dari transistor itu adalah ini, maka dari ukur arus miliampere meter untuk kolektor ini sambung ke kaki kolektor di sini. Ini tegangannya masih positif ya, tapi menggunakan tegangan. Nah, kita mencoba untuk menggunakan pengali berapa, kita bisa cek dulu di tabel itu IC. Ini bisa kita lihat IC import tidak diketahui, berarti kita menggunakan berapa satu 100. Kita langsung bukan ke kaki kolektor. Nah, setelah itu kita langsung melanjutkan ke rangkaian di sebelah kiri atau di bagian kiri. Nah, gimana kaki dari base ini menyambung ke voltmeter dan voltmeter juga, dan untuk kaki dari emitter menyambung ke miliampere meter yang ini. Oke, kita akan buka dulu yang base, maaf yang emitter terlebih dahulu. Nanti dari kaki emitter ini kita mencoba ke dari sini positif dari emitter. Lalu selanjutnya kita menyambungkan dari emitter ke emitter ke EMI. Kita bisa menyambung dari sini saja. Nah, untuk GB ini kita lihat dulu berapa nanti maksimalnya yang menggunakan GB. Oke, berarti kita menggunakan besar saja ya, karena tidak diketahui. Itu 30. Setelah itu kita menyambungkan dari negatif di miliameter ini ke resistor 1K. Terus resistor ini kita bisa lihat menyambung ke negatif dari power supply. Ini power supply. Setelah itu kita lanjutkan bagian dari positif di power supply 1, yaitu yang ini menyambung ke BEB positifnya.
dari base transistor ke positif PEB dan ke PCB negatif. Positif kita sambungkan ke positif dari PEB. Setelah itu kita sambungkan negatifnya ke PCB. Di tabel ini. Nah, di sini adalah data hasil pengukuran dan sekarang saya akan mencoba untuk mengulang kembali dan mengulas bagaimana cara menghitung faktor dari input. Oke, pertama-tama di tabel IE ini datanya sudah dipastikan dari 0 sampai 10 mA. Dan untuk mencari PEB kita juga harus memastikan PCB-nya di 0 volt atau di PCB 5 volt. Nah, kita mulai dari yang PCB 5 volt. 5 volt dengan IE 10 mA. Nah, di sini kita sudah menyiapkan power supply juga. Kita mulai dari 0. Nah, kita mencoba menyeting IE di 10 mA. Berarti IE yang ini. Berarti harus kita pastikan IE ini 10 mA.
kita akan lanjut ke tabel output. Nah, untuk tabel output sendiri yang telah dipastikan adalah nilai dari PCB 0,0, 0,2, 0,4, 0,6 sampai 10 volt. Nah, lalu untuk tabel yang IE ini kami merubahnya menjadi 30 mA dan 15 mA karena tadi kita sudah mengecek ternyata tidak kuat menyuplai sampai dengan 100 mA. Nah, lanjut kita coba IE di 30 mA dan PCB di 10 volt. Kita pastikan PCB di sini kita setting di 10. Nah, lalu kita coba setting IE ini di 30. Nah, sini saya masih menggunakan pengalih 10, berarti tidak cukup, kita ubah ke pengalih 30. Nah, lalu kita setting di 30. Nah, senapas 30, lalu di sini kita coba setting ulang. Nah, kita bisa melihat di IC berapa yang kita dapat. Nah, bisa dilihat karena kita menggunakan pengalih 100, berarti kita menggunakan skala yang atas 100, 80, 60, 40. Nah, di antara 20 dan 40 ini berarti 30. Nah, berarti sesuai dengan yang kita telah tadi ukur, masih sama hasilnya itu 30. Nah, untuk tabel dengan PCB 9 sampai 0 kita menyesuaikan. Ya, terima kasih.